Oke teman-teman, sekarang kita coba unboxing ya air purifier dari Clea ini. Oke, keunggulannya apa aja sih sebetulnya, dan produknya seperti apa, bentukannya seperti apa, kita lihat setelah kita unboxing ya. Ini kita coba buka dulu, kita lihat kondisinya seperti apa. Karena kalau nanti main testing kita belum buka dulu apa aja di dalamnya, nanti jadinya kurang optimal ya, karena kita akan mau tahu dulu nih komponennya seperti apa. Oke, sekarang kita buka, ternyata dia kardusnya ada double lagi di dalamnya. Nah, ini kardus utamanya ya. Jadi seperti ini teman-teman, ada beberapa fungsi yang dia tawarkan, garansinya 2 tahun, memiliki HEPA filter yang bisa dilepas pasang ya, jadi teman-teman bisa membersihkannya. Oke, sekarang kita buka dulu. Kita buka, nanti kita keluarkan, kita lihat kondisinya. Ini masih disegel teman-teman. Oke, kita keluarkan. Ini buku petunjuk dan garansinya di dalam sini. Ini kita keluarkan dulu. Ini agak susah ya, mungkin harus didirikan dulu. Oke, kita keluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, pelan-pelan. Oke, sudah keluar. Nah, sekarang kita coba berdirikan. Nah, oke, kondisinya seperti ini teman-teman. Masih dalam plastikan ya, jadi masih barangnya masih baru. Sekarang kita buka plastiknya. Nah, modelnya sih agak modern ya, maksudnya lebih kekinian lah. Nah, ini fungsi-fungsi yang ditawarkan, ada timernya juga, ada fungsi UV, jadi ada UV sterilisasi. Nah, di belakang ini adalah penyaringnya ya, HEPA filternya ada di belakang. Nah, teman-teman bisa ngebuka nanti di sini, bisa nanti ada plastiknya, itu harus dibuka dulu sebelum digunakan. Jadi kita buka dulu, terus kita copot plastiknya, setelah itu nanti dipasang kembali. Nah, ini kita coba buka ya. Oke, ini ada plastiknya, tadi saya info. Plastiknya ini dicopot dulu, oke, sebelum digunakan. Nah, ini ada pelapisnya juga, terus ada UV-nya tuh di situ. UV, nah blowernya ada di sini, jadi sistem kerjanya dia menarik udara, lalu dikeluarkan lagi ya, menarik udaranya dari belakang, terus di filter. Nah, setelah difilter, disterilisasi dari sinar UV itu. Nah, sekarang kita pasang HEPA filternya. Nah, kita tutup kembali. Oke, kita pasang, jangan sampai salah ya, karena bisa patah nanti. Oke, sekarang kita colokkan ya, konekkan ke listrik. Oke, ini kondisi sudah tercolok listrik. Sekarang kita lihat di sini nanti akan ada indikator. Ketika tadi kita colok, indikator menandakan sinyal ya bahwa dia sudah terkonek dengan listrik. Nah, ini ada tombol on off-nya sudah nyala, berarti sudah terkonek dengan listrik. Sekarang tinggal kita pencet tombol powernya, nanti akan menyala indikator yang ada di depan. Oke, kita nyalakan dulu. Nah, itu terlihat ada indikator biru sudah menyala ya. Nah, indikator ini bisa menandakan kondisi ruangan sih sebetulnya. Jadi kalau indikator biru berarti udaranya masih bagus. Kalau hijau tuh sedang ya. Sedang itu dalam artian berarti ada sedikit polusi. Nah, kalau merah itu berarti kondisinya memang lagi polusinya atau udaranya sedang kotor banget. Nah, sekarang kita tes seberapa indikator ya. Nah, di sini kita lihat tombol-tombolnya, ada sleep mode, ada timer. Timer ini bisa kita gunakan kalau kita hanya ingin menggunakan dalam waktu 1 jam, 2 jam, 4 jam, atau 8 jam. Nah, speed ini juga bisa kita gunakan, tapi kalau saya biasanya menggunakan speed automation ya. Jadi otomatis aja. Nah, di situ juga ada ion. Jadi fungsinya ya buat menjernihkan udara ya. Jadi UV-nya kita nyalakan, terus ada ioniknya juga. Terus ini juga bisa kita lock nih. Jadi kalau khawatir ketika kita udah set ternyata anak kita mencet-mencet. Nah, kita tinggal pencet beberapa detik aja yang ada di bawahnya UV.
Nah itu bisa melock ya tombol-tombol yang ada di sini. Nah itu kita lihat ya kondisinya masih baik ya, karena 8, 7. Nah ini naik 10, 12. Nah udah mulai menaik, berarti ada sedikit polusi, tapi kondisinya masih better ya, masih bagus karena indikatornya masih biru. Nah nanti kita cek dengan kondisi udara lagi kurang bagus atau mungkin kondisi lagi sedang masak dan sebagainya. Biasanya tuh udaranya pengap dan buat jadi kotor ya. Nah itu nanti kita lihat kondisinya seperti apa ya. Nah ini udara yang dikeluarkan dari sini teman-teman. Jadi kalau misalkan tadi HEPA filter yang belakang itu untuk menghisap, disteril, saring, lalu dikeluarkan kembali lewat atas ini udara ini. Nah ini kalau saya pegang ini ada angin-angin ya, udara yang keluar dari situ sih. Oke, ini makin tinggi, berarti semakin penyaringannya lagi sedang agak tinggi ya, berarti udaranya, polusinya, tapi masih dikatakan normal ya, karena indikatornya masih biru. Nah bagusnya dari Clea ini dia memberikan indikasi sih. Jadi kalau misalkan memang kondisi udaranya jernih atau memang lagi kurang bagus, nah indikator-indikator ini yang memberikan sinyal-sinyal. Nah ini sekarang kita lihat dalam kondisi udara mungkin yang sedang kurang bagus ya. Ada bau masakan di dapur, mungkin ngebul dan sebagainya. Nah ini terlihat nih indikatornya tinggi banget sampai 200 sekian, merah lagi. Nah ini daya penghisapnya pun dia akan semakin tinggi. Nah ketika tinggi nanti akan otomatis menurunkan levelnya ya. Jadi tadi 80, nah 30. Nah ketika memang sudah semakin rendah, mesinnya juga akan otomatis menurunkan levelnya, karena saya tadi setnya otomatis. Nah ini turun secara otomatis ketika memang udara ini sudah dibersihkan seperti itu. Oke, untuk harga bisa dicek di salah satu marketplace sampai 1,8 ya guys. Oke teman-teman, dari tadi ya udah kita ulas sama-sama. Menurut saya air purifier dari Clea ini cukup recommended ya. Jadi dengan harga sekitar 1,7 ya, 1,6, 1,7 ketika saya beli, dan sekarang harganya naik. Kalau tadi teman-teman lihat sebelum saya ulas, memberikan banyak fungsi ya. Yang pertama tadi dari sisi filternya dia memiliki tiga penyaringan ya di HEPA filternya. Penyaringan yang pertama itu dari free filternya HEPA filter H13 dan efektif carbon filter. Jadi dari sisi filternya itu ada 3 lapis, dan ini jarang banget air purifier yang memiliki 3 penyaringan. Terus dari sisi wattnya juga cuma 42 watt. Dari sisi kebisingannya juga low ya. Tadi ketika kita tes juga nggak ada suara-suara berisik gitu. Blowernya juga nggak mengeluarkan suara yang begitu keras gitu, sehingga kita pakai di kamar pun ketika kita tidur juga cukup masih nyaman lah ya. Dan yang terpenting adalah dia mempunyai indikator angka ya. Jadi indikator angka ini yang berfungsi memberitahu kepada kita bahwa situasi udara di sekeliling kita ini bersih atau kotor gitu. Jadi dia memiliki angka-angka temperatur parameter yang bisa kita pahami gitu. Jadi kalau misalnya beberapa air purifier itu cuma ya dia hanya memfilter aja tanpa kita tahu nih sebenarnya kondisi ruangan kita ini bersih apa enggak sih gitu. Nah ini menurut saya cukup recommended ya untuk dimiliki di rumah-rumah dalam kondisi seperti ini. Oke teman-teman, jika lo suka dengan video ini silahkan di like dan di subscribe kalau yang belum subscribe, dan bisa di dislike kalau emang nggak setuju dengan video ini. Oke, thank you.